Pengabdian yang benar kepada Allah itu kita menjadi manusia yang berguna, menjadi sumber cinta, sumber sukacita bagi sesama. Itu baru keren. Baru menyembah Allah di masjid, keluar dari masjid masih marah-marah dan menyakiti orang lain. Saya nggak ngerti yang disembah itu Allah yang mana sama dia. Jangan-jangan Allah yang buatan pikirannya dia sendiri, yang dibangga-bangga oleh dirinya sendiri, karena dia tidak mengerti Allah yang sebenarnya. Baru saja keluar dari tempat ibadah, berani-berani menghalalkan adalah orang lain karena berbeda keyakinan dengan dirinya. Di mana cinta kasihnya? Sedangkan Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik itu seperti aku berbuat baik kepada kamu, tanpa membeda-bedakan, tanpa keinginan, tanpa muat. Hadir, sekali lagi, kita dilahirkan untuk terbang tinggi, bukan untuk merayap. Tahu pesawat? Tahu. Kenapa pesawat bisa terbang? Kenapa? Kenapa? Ya sederhanalah, karena punya sayap kan? Betul? Tapi mengapa bisa terbang? Kalau saya jelaskan, nanti takut pusing. Itu menggunakan hukum fisika, namanya hukum Bernoulli. Tetapi ketika kita naik pesawat, kan keuntungannya luar biasa. Apa? Jam yang kita butuhkan waktunya singkat, betul? Tidak pernah terkena macet, betul? Beda kalau kita naik mobil, apalagi merayap. Yang merayap itu kan sebutnya ulet. Ulat itu sudah merayap, lambat, jahat lagi. Betul? Daun dimakan. Pohon jeruk di depan rumah kita sedang asik-asiknya tumbuh, habis tuh dimakan ulat. Namanya ulat jeruk. Wajahnya persis seperti daun jeruk, sampai gak kelihatan. Makanya ulat melakukan pertobatan, lalu dia puasa. Setelah puasa kemudian dia jadi kepompong. Setelah jadi kepompong kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu. Dan setelah jadi kupu-kupu punya sayap, dia terbang. Dan setelah jadi kupu-kupu dia tidak merusak lagi. Dia tidak memakan daun-daun lagi, tidak seperti dulu. Itu pertobatan ulat. Ada nggak manusia yang melakukan pertobatan seperti itu? Katanya masuk ke pompong sebulan, puasa bulan Ramadan. Iya, ketika bulan puasa, jangan bohong, lagi puasa. Terus nanti setelah Lebaran. Betul nggak? Makanya begitu Lebaran kan Idul Fitri. Tawarnya Idul Fitri. Tawarnya Idul Fitri. Balik suci. Sembarangan. Id itu artinya kembali. Fitri itu artinya ada 3. Satu, fitri itu bisa berarti watak asli. Jadi Idul Fitri kembali ke watak asli. Paham? Baru ngerti sekarang ya? Iya. Kalian semua Idul Fitri, alhamdulillah kembali ke watak asli. Nggak ada yang berubah. Jadi dari ulat kembali jadi ulat, bukan jadi kupu-kupu. Itu Idul Fitri, kembali ke watak asli. Bagus kalian tuh Idul Fitrinya. Idul Fitri yang pertama kebagian semua, insya Allah kembali ke watak. Emang wataknya tukang bohong? Ya bohong. Kebetulan selama Ramadan karena ingin dapat pahala berhenti. Itu pun siang aja, kalau malam udah bohong lagi. Nah ada yang ketiga, nah ini baru bener. Idul Fitri kembali ke fitrah. Nah ini baru bener. Yang nomor 3 ini jarang yang kebagian. Makanya di dalam Al-Quran ada doa,
bagus sekali. Itu doanya Nabi Isa alaihissalam. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas samai takulul na'id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi sebetulnya Idul Fitri itu adalah saat kita mendapatkan hidangan dari langit. Apa itu? Kesadarannya meningkat. Jadi orang yang kesadarannya meningkat dari lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga sampai Sidral Muntaha, itulah yang disebut dengan orang sudah beridul fitri. Paham? Paham ya? Jadi kita ini ke bagian yang mana Idul Fitrinya? Yang pertama dan kedua pasti. Ya, yang pertama kembali ke watak asli, yang kedua kembali sarapan pagi, semua kebahagiaan. Kelihatan dari wajahnya. Nah, yang dapat hidangan dari langit beda. Beda. Asalnya pemarah, sekarang ya masih pemarah, tapi berkurang. Jadi sebelum puasa marah sehari 100 kali, habis puasa jadi 99 kali. Itu sudah lumayan, itu sudah lumayan daripada tidak kan? Iya, lumayan.